kantor kepolisian itu kan kita bukan hanya melapor tapi ditanyakan kan detail. Dia kan semuanya. Di sini karena dia sudah menyebutkan anak saya dan berani memasang foto anak saya, ya mari kita lanjutkan. Orang nggak boleh lupa anak ini punya ayah sama bundanya. Jadi lu kenapa dia repot sih gitu. Makanya kalau saya cuman bilang begini, oh lu salah urusan sih kalau tentang anak mah. Kalau sama gua, oh enggak, saya kali ini nggak main-main. Pasalnya itu kan berlapis ya, ada pasal 45, ada pasal 27, ada pasal 48 dikaitkan dengan pasal 32. Nah, di pasal 32 ini ancamannya maksimum 8 tahun. Ya, karena di situ bicara tentang kita mengambil data orang lain tanpa izin, kemudian kita mengubah data itu. Ya, mengubah artinya itu merevisi, ya, mengedit gitu ya. Kemudian kita posting kembali atau kita transmisikan kembali. Jadi itu ancamannya 8 tahun penjara. 8 tahun penjara. Pasti kalau kepikiran dengan hati yang nggak tenang pasti ya, nggak mungkin. Apalagi untuk mereka-mereka yang yang ngerasa dirinya benar. Buat siapapun yang mau, yang nggak hanya si Vinaran itu aja ya, atau siapapun yang mencoba ikut mencampuri, aku bilang ya monggo aja. Karena kan kasus ini kan masih terus berjalan dan melebar ya. Jadi nanti kita akan lihat ya, yang berani hanya di tulisan doang sama yang berani ketemu face to face. Jadi kalau dibilang katanya masih bocil, enggak, bocil gimana nih? Kalau rada-rada orang saya, ya gitu deh. Okay. Pokoknya enggak, dia normal aja, sehat. Dan dokter itu juga akan dipanggil sebagai saksi. Ya, setelah itu dokter juga akan dipanggil, dan kalau memang dokter itu menyatakan bahwa memang itu adalah anak dari perkawinannya Sarwendah dengan Ruben, bagaimanapun prosesnya ya kan itu tetap adalah anak yang lahir dari dalam perkawinan Ruben dan Sarwendah. Jadi semuanya tertangkap dan biarkan ayah, kita bagi tugas menjaga mental anak-anak dan ayah laporan juga kan, dan semoga semuanya berjalan. Aku yakin ayah akan melakukan hal yang sama dia lakukan pada saat Onyo waktu dibully. Jadi semuanya tertangkap. Nggak usah kita janjian, nggak usah itu tahu. Udah tahu tugas masing-masingnya apa ya. Saya kemana, dia kemana itu udah pasti gitu. Jadi buat saya untuk yang kadang-kadang suka ngait-ngaitkan akan perceraian, nggak ngaruh ah. Ya zaman gua belum cerai juga banyak juga kok bullying gitu. Semakin menjadi-jadi gitu. Dan kita harus mengiyakan apa yang menjadi imajinasi dia. Benar. Terus kita harus ini. Yang buat berita, yang buat komenan lo, ini tuh lo. Giliran gue tanya balik, lo bilang kita ngegas, kitanya baper gitu. Tapi ini gue cuma bilang gini, lo nggak usah ngomongin gue nya deh. Ini ngomongin anak. Coba lo punya anak gak? Mau gak lo anak lo gue katain ini? Mau gak anak lo gue katain ini? Enggak sih, nggak mau lah. Deg-degan, makanya gini, kalau udah biasa mah biasa gitu. Cuman ini kolom hiu loh. Pertama, dua, ini bendera merah putih, iya kan? Terus yang aba-abanya juga kan kita nggak dengar tuh, kalau yang di luar lagi ngomong apa kan kita nggak dengar. Terus jadi semuanya pakai daya ingat dan hafalan kan. Aduh ini gimana ya? Ini gimana ya? Oh ini kanan kiri. Kan gue nggak bisa nengok kanan kiri kan, karena ini kaca. Oh iya kan, posisinya kan sejajar gitu. Waduh. Gak bisa, jadi udah mesti lo harus melatih daya ingat lagi gitu. Insting ya? Ya, insyaallah insting gitu. Kibar bendera ini gitu loh ya? Bukan berat lagi, itu udah. Saya sih lebih ke hiunya sama bendera merah putih. Ada berapa hiu? Ada berapa hiu Mas Ferry? Berapa pendampingin ayah sedikit? Ya, hiunya sekitar ada 18. Wah, luar biasa sekali. Tadi emang Ruben itu emang benar-benar mendengarkan instruksi dari saya ya kan, karena emang pengibaran bendera ini memang sakral ya. Kita diusahakan jangan sampai melakukan kesalahan, apalagi kalau di air ya. Agak susah lah, beda dengan di darat.
benar-benar ya kita harus Daya ingat udah inget instingnya, ya instruksi harus di. mereka nggak percaya. Masa sih ayah? Masa sih gitu. Dia masih nggak percaya gitu. Ya anak-anak masih masa sih gitu. Tapi dia tahu sebenarnya ayahnya bisa gitu. Tapi nggak kepikiran kok tiba-tiba muncul kolam hiu nih gitu ya. Terus ya udahlah. Jadi rasa penasaran mereka juga aku jawab iya. Mudah-mudahan bisa kontribusi yang saya lakukan ini untuk negara hanya sebagian kecil sekali dibanding semua yang sudah hebat-hebat. Tapi mudah-mudahan pengibaran bendera nanti di tanggal 17 bisa berjalan lancar dan ini bisa menjadi salah satu penghormatan saya untuk Indonesia tercinta.